Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rudy Hernandez Channel. Sahabat, beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah chat dari seseorang yang nomornya tidak tersimpan di phonebook saya. Tapi pertanyaan yang diajukan dari chatnya ini menimbulkan ide bagi saya untuk membuat video ini. Jawaban saya semoga bisa bukan hanya menjawab pertanyaan dari chat itu, tapi bisa berbagi manfaat lah kepada teman-teman para YouTubers pemula. Inti pertanyaannya begini, beliau ini bertanya bagaimana caranya supaya cepat mendapatkan 1000 subscribe. Jadi 1000 subscribe dalam waktu yang singkat, cepat. Nah, pertanyaannya kan menimbulkan pertanyaan bagi saya. Cepat itu kan relatif. Apakah cepat dalam satu hari dapat 1000 subscribe itu cepat? Atau seminggu dapat 1000 disebut cepat? Sebulan disebut cepat? 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Jadi cepat itu relatif. Makanya saya nggak merasa bahwa saya mendapatkan 1000 ini cepat, tapi saya mendapatkan dalam 3 bulan. Nah, untuk itu saya ingin cerita saja bahwa apa yang saya lakukan, strateginya yang saya lakukan selama 3 bulan sehingga saya mendapatkan 1000 subscribe ini. Tapi yang pasti subscriber Anda tidak berhubungan langsung ya dengan jumlah jam tayang yang Anda dapatkan. Ini berbeda lagi nanti diskusinya. Nah, yang ini saya akan fokus kepada bagaimana upaya yang saya lakukan untuk mendapatkan 1000 subscribe dalam 3 bulan. Oke, kita simak ya. Selain memang aturan yang Anda harus ikuti yang dikeluarkan oleh YouTube, kemudian fasilitas di channel Anda yang Anda maksimalkan, Anda harus memang mempunyai strategi untuk bisa mendapatkan 1000 subscribe ini. Nah, saya dari yang saya amati ya selama 3 bulan ini, ada 4 langkah yang saya lakukan untuk mendapatkan 1000 subscribe. Kita lihat bagaimana saya mendapatkan 1000 subscribe ini dan tahapan-tahapannya dari bulan per bulan. Begini ceritanya, saya sebenarnya memulainya itu persis di tanggal 22 Desember. Pada waktu itu saya ingat betul, itu Hari Ibu. Nah, saya punya konten yang berkaitan dengan Hari Ibu, sebuah lagu ciptaan saya, dan saya upload tanggal 22 Desember, pagi sekali. Itulah awalnya. Dan saya memang melihat perjalanan viewernya cepat, karena memang momennya saya dapatkan. Nah, laporan bulan Januari dari YouTube, saya sudah dapatkan 450 subscribe. Dan di bulan Februari saya mendapatkan 533 subscribe. Di bulan Maret subscribe saya menjadi 583. Yang menariknya, di minggu pertama di bulan April itu ya, Google mengirim email ke saya mengucapkan selamat, Anda mendapatkan 1000 subscribe. Dan di April saya mendapatkan 414 subscribe. Jadi 1000, itu awal April. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana ya supaya cepat dapat? Ini yang saya lakukan. Pertama, saya harus membuat satu ide yang kreatif dan unik. Kalau Anda mau jadi YouTubers ya Anda memang harus kreatif. Cari ide-ide yang kreatif dan unik. Artinya tidak banyaklah orang lakukan. Kalaupun ada nggak banyak gitu ya, bukan tidak sama sekali. Dan kelihatannya memang orang akan banyak tertarik menyaksikan video Anda. Dan otomatis mereka akan subscribe Anda ketika mereka terpaskan dengan tayangan Anda. Semuanya gini, kalau Anda hobi masak, bagaimana ya caranya masak sesuatu yang sederhana tapi menjadi menarik sekali. Gokil aja sekalian, umpamanya gini, masak telur dadar tapi dicampur bubuk besio gitu. nggak usah ditiru gitu.
Itu masih ditiru ya, tapi itu ide gokil aja gitu. Atau gokil yang kedua, semuanya Anda hobi mancing gitu ya, Anda mancing, orang udah biasa melempar kail atau jorannya kemudian dengan umpan-umpan aneh gitu, itu biasa, dapat ikan, wah banyak sekali yang viewer dan subscribe-nya bertambah. Tapi Anda bisa buat satu yang luar biasa, semuanya Anda mancing, tapi Anda yang nyebur ke kolam, kailnya tinggal di darat, ikannya datang ke kail Anda. Nah itu gokil. Tapi kalau jadi diri itu aneh. Tapi maksud saya, buat sesuatu yang di out of frame, di luar dari frame yang umum lah gitu. Sehingga orang, wah ini ide yang baru, ini kreatif. Itu yang ide yang kreatif dan unik yang pertama yang harus kita pikirkan. Kemudian kemas kontennya menjadi menarik. Anda harus tahu bahwa konten Anda ini untuk siapa gitu ya. Untuk anak-anak kah, untuk remaja, dewasa, orang tua dan sebagainya. Sehingga kata-kata yang Anda ucapkan, kalimat yang Anda ucapkan, frame atau gambar-gambar yang Anda tampilkan itu sesuai dengan usia dari siapa audiens Anda, pemirsa Anda itu siapa gitu. Kemudian kata-katanya Anda pikirkan, Anda pilih yang tepat sesuai dengan audiens Anda. Kalau audiens Anda sasarkan kepada orang-orang dewasa, gunakanlah kata-kata yang pas. Pokoknya jangan halo guys atau apalah ya yang bahasa-bahasa anak muda. Mungkin kalau untuk orang-orang tua Anda bisa gunakan kata hai teman, sahabat, itu akan lebih enak terdengar. Oke, yang kedua. Jadi yang pertama, Anda harus punya kreatif ide yang unik. Yang kedua, Anda pikirkan kemasan konten Anda dan siapa audiensnya. Yang ketiga, Anda buat playlist dari channel Anda. Anda kumpulkan karya-karya Anda di dalam playlist Anda itu. Sehingga nanti penonton atau audiens atau pemirsa Anda bisa menyaksikan keseluruhan karya Anda dan bisa all play, melihat bersambung karya-karya Anda itu. Itu yang saya lakukan yang ketiga. Terserah Anda lah nama judul playlistnya apa ya, terserah. Pokoknya bagaimana menarik judul itu. Mau sesuai nama Anda juga nggak apa-apa. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini tak kalah penting. Anda bergabung di dalam komunitas, grup-grup, baik itu di WA atau Facebook, media-media sosial lah, yang sesuai dengan konten-konten Anda. Kalau Anda kontennya lebih banyak memasak, ya Anda masuklah dalam grup-grup memasak dan Anda share di sana. Jangan Anda kontennya memasak, malah Anda mencemplungkannya ke dalam grup-grup otomotif yang nggak nyambung. Coba bayangkan, kemudian dalam satu grup Anda masukin, Anda sebelum masuk itu Anda cek dulu ya, oh ini grupnya bagaimana nih, cocok nggak saya masuk di dalam, kemudian membernya berapa orang, kemudian kecenderungannya apa yang mereka sajikan dan sebagainya, itu Anda pikirkan. Anda masuk ke dalam, kemudian Anda share. Bayangkan, jika di dalam satu grup itu saja ada 1000 member, maka prediksi kotornya 10% ataupun 5% dari member itu akan menonton full karya Anda. Itu prediksi saya. Jadi kalau 1000, 10%-nya 100, tidak-tidaknya 5%-nya saja 50 orang menonton karya Anda yang durasinya katakan 10 menit, berarti sudah 50 menit Anda mendapatkan view. Dan insya Allah subscribernya pasti ada. Dan itu saya rasakan. Total subscriber saya bertambah. Dan sampai saat ini ketika saya buat ini juga, saya sudah di atas 1000. Dan saya lihat pertambahannya ya minimal beberapa menit lah, 10-20 menit itu bertambah satu. Nah itu dia. Itu yang saya lakukan. Jadi 4 tadi saya lakukan, benar-benar saya lakukan. Pertama, saya harus punya ide yang unik dan kreatif untuk membuatnya. Kedua, kita kemas konten itu sesuai dengan usia dari audiens atau pemirsa kita.
Yang ketiga, buat playlistnya supaya orang bisa all play. Baru keempat, ini tak kalah penting dan ini strateginya bagus sekali. Anda masuk ke dalam grup-grup yang sesuai dengan konten Anda, kemudian Anda share di sana. Plus, setiap hari satu kirim. Pasti ada yang nyangkut. Dan harus ikut membalas komen mereka ya, supaya mereka merasa diapresiasi juga karena karya Anda mereka apresiasi. Oke, itu 4 langkah saya sehingga saya dapat dalam 3 bulan berjalan itu 1000 subscribe. Semoga karya ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang lain, dan semoga ini menjawab juga pertanyaan dari chat yang tadi di depan itu. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen supaya kita bisa berbagi lagi yang bermanfaat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.